طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فإن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله di hari ini kita akan membaca satu kitab yang berjudul Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam. Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam. Yang kitab ini ditulis oleh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ub, ya. Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ub hafizahullahu ta'ala. Jadi kitab ini adalah kitab yang berisi penjelasan ringkas, ya, kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya. Penulisnya adalah beliau Dr. Mansur. Beliau adalah seorang da'i, syekh, ya, di Kementerian Syu'un Al-Islamiyah, Wizaratul Syu'un Al-Islamiyah, ya, Kementerian Agama, ya, Kementerian Urusan Keislaman di Arab Saudi, yang mana beliau bertugas di Al-Qasim, ya, di Qasim, dan beliau meraih gelar doktornya di Universitas Islam Madinah di jurusan hadis, ya, jurusan hadis. Baik, insya Allah kita akan mulai pada kesempatan kali ini membaca muqaddimah yang beliau berikan di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Baik, kita langsung baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya semuanya, maka beliau mulai dengan فَإِنَّمَا يَشْرُفُ الْعِلْمُ بِشَرَفِ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, maka kemuliaan ilmu itu bergantung kepada kemuliaan orang yang disandarkan kepada ilmu tersebut. Ya. Wa min syakkin anna asyrafal ulumi ba'da kitabillahi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu yang paling mulia setelah kitabullah, setelah Al-Quran, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Kenapa bisa demikian? Karena, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, berucap sesuai dengan hawa nafsunya, tapi ucapan beliau, perbuatan beliau, ya, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku, kata Nabi SAW, telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, ya, yaitu hadis beliau, ya, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sunnahnya Nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu, ya, bukan dari hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadayka ayyuhal qari'u al-karimu kitabun mujazun fi at-ta'liqi ala ahadithi umdatil ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapanmu ini, wahai pembaca yang mulia, adalah sebuah kitab yang mujaz, yang ringkas. Ya, sebuah kitab yang ringkas
yang berisi penjelasan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Ya. Apa arti Umdatul Ahkam min kalami khairil anam? Ya, yaitu kumpulan hadis-hadis hukum ya. Kumpulan hadis-hadis hukum ya, atau kumpulan hukum-hukum al-ahkam ya, dari kalam khairil anam, dari perkataannya manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh lil imami al-hafidhi Abdul Ghani al-Maqdisi, yang ditulis oleh Imam al-Hafidh, ya, seorang ahli hadis, ya, pakar di bidang hadis, al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, bi uslubin yunasibul jami'a fima az'umu. Ya, kitab ini, syarah ini ya, beliau tulis dengan uslub, dengan metode, dengan gaya bahasa yang mudah, ya, yang mudah. Qasadtu fihi an yakuna munasiban li hadithil imami fil masjid. Ya, saya bertujuan ya supaya kitab ini ya cocok, ya pas untuk dibaca di masjid-masjid oleh imam. Ya, wa qiraatil abi fil bait. Dan juga untuk dibaca di rumah-rumah. Ya, seorang ayah membacakan hadis-hadis ini beserta syarah yang beliau buat ini ya untuk keluarganya. Wa mudzakarati, ya, wa mudzakaratil jullasi fil majalis. Ya, dan juga dipelajari di majelis-majelis ilmu. Wa yufidu minhu talibul ilmi ma'rifata maqsudil kitabi min duni italatin wala itnabin mumillin wala ijazin mukhil. Ya, kata beliau, ya. Dan terkhusus untuk para penuntut ilmu, ya, tetap bisa mendapatkan faedah dari kitab yang ringkas ini, ya, dengan mengetahui maksud inti dari kitab Umdatul Ahkam, ya, tanpa ya penjelasan yang terlalu lebar, ya, tanpa penjelasan yang berpanjang-panjang yang membosankan, wala ijazin mukhil, dan tanpa ya penjelasan yang terlalu pendek yang dirasa kurang. Ya, jadi penjelasan dari beliau ini ya tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Penjelasan yang cukup ya, yang menjelaskan inti ya dari hadis-hadis yang ada di kitab Umdatul Ahkam. Kemudian apa kata beliau? Waqad salaktu fihi ma yali. Dan beliau menyebutkan metode beliau ya dalam penulisan kitab ini. Beberapa poin. Yang pertama, azkuru ahamma mas'alatin fil hadith allati yadhharu anna sahibal umdah saqal haditha li ajliha. Ya, aku menyebutkan di kitab ini ya, Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam, ya, masalah yang penting, ya, perkara yang penting dalam hadis, ya, yang tampak bahwasanya penulis kitab Al-Umdah yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi ya membawakan hadis tersebut untuk menjelaskan masalah tadi. Masalah yang penting tadi. Waqad udhifu waqad udhifu ghairaha mimma yadhharu min mantuqil hadis. Namun aku juga menambahkan ya masalah-masalah yang lain, perkara-perkara yang lain ya yang tampak ya dari teks hadisnya. Duna mashtahara minal masaili mimma yu'lamu bid-darurah. Ya, tanpa menyebutkan masalah-masalah yang memang sudah diketahui secara pasti, sudah diketahui secara umum. Fala adzkuruhu, maka aku tidak menyebutkannya li'anna al-qasda al-ikhtisar. Karena maksudku menulis penjelasan ini, syarah ini adalah untuk ringkasan. Ya. La adzkuru fil kitabil khilaf. Kemudian metode yang kedua, ya, metode kedua dalam penulisan kitab ini, kata beliau adalah saya tidak menyebutkan dalam kitab ini persisian ulama, persisian pendapat. Wa innama uqarriru madhhabal Hanabilah. Tapi aku hanya menentukan satu madhab, yaitu mazhab Hambali. Ya.
hanya menetapkan madhab Hambali saja dalam syarah ini. Waqad usyiru ilal khilafi fi ba'dil ahyani biijazin. Ya, namun terkadang aku mengisyaratkan kepada satu khilaf, artinya menyebutkan khilaf di sebagian tempat, ya, tentunya dengan ringkas. Fa in kana ar-rajihu khilafa ma 'alaihi al-Hanabilah, ya, jika yang pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih itu menyelisihi atau berbeda dengan pendapat madhab beliau, madhab Hambali, maka aku, ya, fa innani uqarrirur rajiha wa usyiru ila man qala bihi. Ya, maka aku tentu, ya, beliau menetapkan, ya, pendapat yang lebih rajih menurut beliau, ya. Dan beliau menunjukkan, ya, siapa yang berkata atau berpendapat demikian. Wa usyiru ila qaulil Hanabilah fil hasyiyah. Dan aku juga menunjukkan qaul atau pendapat mazhab Hambali di catatan kaki kitab ini. Wa kullu hada biikhtisar, dan semua penjelasan ini, isyarat-isyarat ini semuanya dengan ringkas. Kemudian metode yang ketiga, ma ashkala minal alfadhi adhkuruhu atau ma ashkala minal alfadhi adhkuru ma'nahu fil hasyiyah wa biikhtisar. Metode yang ketiga, ya, lafaz-lafaz hadis, ya, yang sulit, maka aku menyebutkan maknanya di hasyiyah, di catatan kaki, dan juga dengan ringkas. Kemudian yang keempat, metode yang keempat, aktafi fi takhrijil hadithi minas sahihain bimawdi'in wahid duna baqiyatil mawadhi'. Aku mencukupkan, ya, dalam takhrij hadis, ya, dalam takhrij hadis dari kitab As-Sahihain, yang kita tahu kitab Umdatul Ahkam ini, semua hadisnya, ya, secara umum, ya, itu berasal dari As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau akan mentakhrij setiap hadisnya, ya, yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya. Namun beliau hanya menyukupkan satu tempat saja, ya. Karena kita tahu hadis-hadis di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim itu sering terulang, ya. Mungkin hadis A disebutkan di bab A, kemudian nanti hadis yang sama disebutkan di bab B dan seterusnya, atau di kitab A kemudian disebutkan di kitab B juga. Nah, di sini beliau hanya menyebutkan sumber hadis tersebut di dua kitab ini hanya pada satu tempat saja. Jadi tidak semua tempat beliau sebutkan. Karena tentu ini akan, ya, memperpanjang penjelasan atau catatan kaki beliau. Kemudian metode yang kelima, ya. Kata beliau, fi bidayati kulli kitabin azkuru fil hasyiyati ta'rifahu lughatan wa syar'an biikhtisar. Kemudian beliau akan menyebutkan, ya, di setiap permulaan kitab, ya, beliau akan sebutkan di hasyiah, ya, definisi kitab tersebut, ya, secara lughah, secara bahasa maupun secara syar'an, secara istilah, tentu dengan ringkas. Nah, jadi misal nanti ada misal kitab Thaharah yang pertama, kemudian beliau akan sebutkan di hasyiah, di catatan kaki, ya, At-Thaharah maknanya secara lughah, secara bahasa maupun secara istilah. Ini metode yang beliau tempuh, yang beliau gunakan dalam penulisan kitab ini. Kemudian apa kata beliau lagi? Hafizahullah, wa man aradal istizadata fi masail al-hadits falyarji' ila syuruhil kitab. Ya. Dan barang siapa saja yang ingin menambah, ya, wawasan, menambah pengetahuan, ya, dalam masalah-masalah al-hadis, masalah-masalah hadis, maka hendaknya dia merujuk pada kitab, ya, pada syarah-syarah yang lain dari kitab Umdatul Ahkam. Yang ingin mengetahui syarahnya, secara penjelasannya secara lebih lengkap dan lebih terperinci, lebih panjang lebar, maka hendaknya dia merujuk ke kitab-kitab syarah yang lain. Waminha, dan diantaranya adalah syarahku, ya, yang aku tulis, kata beliau, Al-Mausumu bi Al-Ihkam fi Syarhi Umdatul Ahkam.
Nah, jadi beliau punya satu syarah lagi ya, dari kitab Umdatul Ahkam yang berjudul Al-Ihkam fi Syarhi Umdatul Ahkam. Yang syarah ini lebih mutawwal, ya, lebih berpanjang-panjang, ya, menjelaskan tentang kitab Umdatul Ahkam, ya, dibanding kitab yang ini, Mujazul Kalam. Kemudian kata beliau, As'alullah ta'ala an yaj'ala hadzal kitab khalisan liwajhil karim. Aku berdoa kepada Allah, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kitab ini ya ikhlas, ya, menjadikan tulisan ini ikhlas hanya mengharap wajahnya yang mulia. Wa an yakuna qurbatan ila ridallahi wa jannatih. Dan aku berharap semoga tulisan ini bisa mendekatkanku kepada ridha Allah dan surganya. Wa an yahsyurana ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la minal jannah. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ditulis oleh Dr. Mansur bin Muhammad As-Sa'qub, ya, As-Sa'qub, ya, pada tahun 1442 Hijriah di tanggal 21 bulan 5. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan membaca muqaddimah dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di pertemuan selanjutnya biidnillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.